Gimana Bang Al-KTP? Udah mau bersyahadat? Buset. Al-KTP. Tapi beliau ini sebenarnya kalau menurut saya terhadap yang satu ini penuh kebimbangan, banyak pertimbangan, penuh kebimbangan. Akhirnya, entar dulu Bang bicara orang ya. Penuh kebimbangan, banyak pertimbangan, belum dapat timbangan. Kira-kira begitu. Sudah Bang Andi. Gimana Bang? Gimana? Sudah. Setelah saya baca buku Sirat Nabawiyah, Iya. sudah jelas 1000% malah Nabi Muhammad, di mana beliau sangat ya sudah dijuluki Amin ya. Dia sangat dipercaya. Bahkan setelah beliau ibunda beliau wafat Aminah dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian kakeknya wafat dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Dan beliau waktu menyebarkan agama Islam, kenapa cepat menyebar waktu itu? Karena teladan beliau sangat luar biasa. Beliau tutur katanya lembut, beliau sangat sabar, rendah hati, dan sehingga karena teladan demikian beliau yang begitu mulia sehingga banyak cepat tersebar agama Islam. Bahkan sahabatnya Abu Bakar aja, kan Nabi Muhammad ya, sahabatnya aja Abu Bakar, beliau menyelamatkan budak ya Bilal yang disiksa karena mempertahankan imannya kepada ajaran Nabi Muhammad. Beliau membelinya dengan emas dan memerdekakan. Jadi Nabi Muhammad ini yang mengajarkan cinta kasih sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Jadi dengan mengenali Nabi Muhammad sudah finish. Karena dulu kan saya belum mengenali beliau. Tapi setelah saya mengenal siapa suri teladannya umat muslim, ternyata Nabi Muhammad sangat luar biasa ya, Pak. Jadi wajar kalau dijadikan suri teladan. Teladan beliau ya tidak ada yang bisa cari celah untuk ini, karena beliau sangat luar biasa memerangi kekafiran ya, jihad di jalan yang benar, itu membenarkan, meluruskan orang, memerdekakan budak, fakir miskin dan lain-lain ya. Jadi tidak ada lagi Bang Andi yang saya ragukan di Islam. Dulu karena memang saya belum mengenali Nabi Muhammad, jadi wajar. Tapi dengan buku Sirah Nabawiyah terbukalah pikiran saya. Wih, keren. Jadi tanggal 10 saya sudah kasih tahu Bang Juma kemarin, saya akan ke Makassar dan akan langsung dengan beliau. Jadi tidak. Wih, mantap. Kita janji. Alhamdulillah. Kemarin saya sempat naik, mungkin Bang Andi nggak simak kemarin. Jadi memang ya mereka-mereka yang memakai akalnya dan belajar tuh pasti insya Allah dapat hidayah. Silakan Bang. Ya, jadi jangankan Nabi Muhammad ya, sahabatnya aja Umar bin Khattab ya, setelah menjadi khalifah ya, menerima tongkat estafet dari Abu Bakar, beliau aja sudah mengajarkan kasih kan, adil gitu, adil terhadap yang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu ya. Beliau bersikap adil, bahkan orang Yahudi pun sampai bersyahadat karena melihat begitu jujur dan mulianya akhlaknya Abu Bakar ya. Umar bin Khattab itu hanya sahabatnya kan, sahabatnya kan meneladani Nabi Muhammad kan, jadi baru sahabatnya aja udah seperti itu, apalagi Nabi Muhammad kan. Memang ada firman, tapi kalau sudah campur tangan manusia ya sudah banget. Jadi menurut saya Bang Andi, teman-teman Kristen kalau pengen kenal Nabi Muhammad, bacalah buku Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Di situ luar biasa ya pengajaran Nabi Muhammad. Dari beliau kecil beliau sudah sangat dipercaya ya, jujur, beliau jujur, sabar, panjang sabar. Bahkan saya kalau meniru beliau nih, wah, saya mulai coba ikut teladannya Nabi Muhammad, jadinya lembut kan, bagus kita. Jadi mengajarkan kita untuk sabar, panjang sabar, rendah hati. Jadi yang sebenarnya mengajarkan cinta kasih itu adalah Nabi Muhammad. Makanya waktu saya baca di surat Al-Maidah ya, ayat ketiga, itu Tuhan Allah menyempurnakan agama Islam ya di situ. Sempurnakan agama Islam. Jadi agama yang sempurna itu memang hanya Islam. Karena konsep ketuhanan yang saya yakini yang sudah final adalah agama Islam. Karena dia memiliki satu Tuhan, satu kitab suci yaitu Al-Quran, dan satu Nabi penutup
yaitu Nabi Muhammad, yang membenarkan dan mengimani nabi-nabi terdahulu dan memuliakan nabi-nabi terdahulu. Itu penting untuk diketahui sehingga teman-teman Kristen tidak salah mengenali Nabi Muhammad. Seperti itu kalau yang saya pahami, Bang Andi, setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah ya. Banyak teladan yang saya dapat dari Nabi Muhammad. Betul Bang, jadi di sini ya kawan-kawan Kristen, kalau mau mengenal Nabi Muhammad nih, Sirah Nabawiyah ya. Nih, betul. Sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih, sejarah hidupnya ya. Jadi ini dimiliki ya teman-teman. Jadi sejak dia lahir sampai dia diangkat jadi rasul, kemudian dia wafat nih, ada semua kisahnya di sini. Jadi kalian tidak akan menghujat lagi Nabi Muhammad kalau kalian baca ini. Betul, yakin saya. Ya, bagaimana kesederhanaan hidupnya, bagaimana dia menjadi teladan, insya Allah. Beliau membela benar, masya Allah Bang. Membelakan budak-budak yang luar biasa, Nabi Muhammad luar biasa teladannya. Benar. Beli kawan-kawan, ini murah. Lebih 100 saja ini ya, kawan. 126. Insya Allah. Oke, lanjut Bang. Ya. Makan teman-teman saya. Jadi kalau kita ini lihat Nabi Muhammad ya, sejarah kehidupan. Adakah buku yang bisa kita baca untuk mengetahui siapa sebenarnya Paulus ya, yang teman-teman Kristen anggap rasul itu? Bolehlah, aku ingin beli kalau ada ya, sejarah kehidupan Paulus. Sehingga dewasa dan kemudian dia menjadi rasul dan meninggalnya gimana. Itu keren kalau ada, biar kita tahu juga ya teman-teman. Oke, lanjut. Libra, kita sapa Libra. Libra Kristen Muslim, saudara? Muslim Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Tapi disampaikan ini Bang? loh, Bang Rama, ini Bang Al-KTP ini sebenarnya itu dia udah paham bahwa Islam adalah agama yang benar. Nah, mungkin faktor yang lain kali ya. Semoga hidayah mutlak itu benar-benar menyertai saudara kita Al-KTP. Tapi kami berjanji bahwa beliau akan nanti kalau memang mau bersyahadat, bukan syahadat lewat online, saya usahakan ke Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau enggak ke Makassar. Kan dia mau ke Makassar, Daeng. Iya. Dia mau ke Makassar. Ya, ke Makassar aja. Di Masjid Nur Maulid. Berjasa ya, udah menyelamatkan kami dari tidur panjang. Selama ini kami beriman buta. Ya, jujur karena beliau lah sehingga membuka pikiran kami ya. Secara tidak langsung akal yang selama ini mati jadi aktif, diaktifkan oleh Bang Juma. Jadi saya berterima kasih kepada beliau. Luar biasa ya. Saya bersyukur juga lahir di zaman yang sudah modern sehingga saya bisa berinteraksi dengan teman-teman dan guru-guru yang pintar, teman-teman Muslim yang benar-benar tulus untuk menyelamatkan kami ya, yang selama ini beriman buta. Benar, kami ini dogma dan doktrin itu gereja itu sudah mendarah daging dalam diri kami. Jadi dari kecil itu kami memang maunya enak aja, sehingga kalau ada yang tetap membela Kristen itu karena memang enak sekali Kristen. Jadi benar kata Bang Juma, kalau mau enak masuk Kristen, enak seenak-enaknya. Itu kata Bang Juma pernah ngomong kayak gitu. Betul. Tapi itu di dunia Bang, di dunia enaknya, di dunia, di akhiratnya sengsara. Jadi ketakutan saya Bunda, ketakutan terbesar saya tuh di saat saya nanti dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, ketakutan saya tuh yang terbesar adalah saya yang benar. Ini wah. Ketakutan saya Bang. Numpang tanya dikit Bunda. Halo. Bentar, kita sapa dulu King. King, kamu kenapa kepanasan kalau ada yang ingin bersyahadat Bang? Ingin tersadar gitu, kenapa kepanasan? King. Bang.
Kalau kita ke Bible ya, apa kata Yesus ketika seorang bertanya kepada beliau, Guru, hukum apa yang terutama? Terutama, apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengajaran Yesus itu Esa loh, bukan Tritung. Nah, kemudian hukum yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Disuruh berakal, Bang. Benar, ini keren ya kalau teman-teman Kristen ini mempergunakan akalnya dengan baik dan benar, jangan berfokus kepada dogma doktrin. Insya Allah akan menemukan kebenaran. King, silakan. Atau ke Libra, apa yang disampaikan dulu Bang Libra, silakan. Dan pananya tentang video yang motong-motong video Bang Suma tuh udah tahu Bunda Bang Andi atau Bang Suma apa belum? Suma. Yang tentang keluaran kau kenapa, 23 ayat 7 itu Kak. Iya. Oke, Bang Libra. Ya udah Bang Libra. Yang kalah ya. Hah? Ya, sorry kebuka mic-nya. Yang mempelintir Bang Suma debat sama pendeta kayaknya kayak itu. Bang, mereka memang sifatnya begitu kan, menipu dengan segala daya upaya Bang. Tapi para pengguna sosial media ini ya orang-orang pada pintar semua, nggak akan menerima begitu aja. Ya, kalau udah nonton videonya alhamdulillah gitu. Udah. Sebenarnya gini loh Bang Libra, iblis itu sebenarnya musuh yang nyata. Kedua, dia adalah makhluk yang nyata. Jadi jangan bilang iblis itu tidak nyata. Gampang itu, ini iblis ini bukan. Ya itu kan versi video edit kan tentang keluaran tuh 23 ayat 7 seterusnya itu kan Bang. Nggak usah ke sana Bang, yang kenyataan hidup ini aja. Iblis itu bisa berbentuk apa saja, bisa berbentuk minuman. Kalau iblis itu sudah berbentuk minuman, berarti sudah menjadi hamar. Itu iblis itu yang membuat itu gitu. Oke Bang. Jadi banyak sekali tuh iblis menampakkan diri. Tapi biasanya iblis itu tidak ada pengaruh-pengaruh iblis itu menjanjikan manusia untuk menderita di dunia ini, enggak. Iblis itu pengaruhnya itu membuat bahagia sesaat, membuat happy sesaat manusia di muka bumi ini. Jadi pintar itu iblis, nggak pernah tuh iblis menyuruh kamu harus rajin sholat, nggak ada itu perintah iblis kayak gitu. Iblis mengatakan santai aja di situ, tetap main nyantai, ayo ke diskotik, ayo ini, ayo itu gitu. Jadi semua janji-janjinya itu nikmat dunia, begitu Bang. Iya kalau itu udah paham Bang Andi. Takutnya akan kita berurusan hukum gitu. Jadi gampang itu sebenarnya melawan iblis itu. Tapi gampang juga orang bersahabat dengan iblis. Karena iblis janjinya kan membawa happy. Mana ada iblis membawa ke jurang. Kelihatan tuh, gitu ya Bang ya. Ya aku nengoknya tentang video ini kan gitu Bang Andi. Itu videonya dipotong-potong kan kalau iya benar itu videonya kayak gitu kan bisa berurusan dengan hukum kan. Kalau Bang Dida nonton videonya berarti udah ada apanya kan gitu. Bang, ajaran Paulus itu Bang, kalau dengan dustaku, baik dengan benar maupun dengan tipu daya, ku jerat engkau. Jadi biasalah bagi mereka itu Bang ya. Begitu dari dulunya gitu. Tipu daya. Ya sampai ku langsung cari di YouTube-nya Bang Suma kan, berarti dipotong-potongnya video nih orang nih gitu saya. Jadi mereka memang yang berpikir jangan cuma modal iman, itu kan paham dengan isi Bibelnya. Itu Bang KTP ini ya. Dan harus berusaha belajar dan belajar terus. Jangan dulu masuk ke Al-Quran. Bibelmu dulu dalami ya teman-teman Kristen di bawah. Dalami dulu bagaimana pengajaran Yesus itu di Bibel. Pengajaran Yesus itu bertolak belakang dengan pengajaran Paulus.
Karena Paulus ini ajarannya berasal dari Kristus palsu. Nah, bukti fakta, ya, ajaran Paulus berbeda dengan Yesus anak Maria. Kristus anak Maria berbeda. Kalau kata Yesus di dalam Matius 5 ya 17 dan sampai 17 sampai 21 itu ya. Aku datang bukan untuk menyediakan hukum Torah. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik dari hukum Torah tidak akan hilang. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang terkecil dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Nah, si Paulus ini bukan sebahagian yang dihilangkan atau setitik aja yang dihilangkan, semua dia hilangkan dan mengatasnamakan Yesus anak Maria. Coba kita di Efesus ya. Dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Coba. Dia mengatasnamakan anak orang supaya ajarannya itu legal. Padahal bertentangan ajarannya ya. Kalau mereka-mereka ini Kristen ini mau berpikir, loh Yesus yang tahu saya Tuhan kan, Paulus saya anggap rasul, kenapa ajarannya bertolak belakang? Kenapa tidak berkesusahan? Nah itu harus mereka berpikir loh, seharusnya. Ya kan? Harusnya kan sama. Kalau memang Kristen ini benar, kenapa Kristen ini nggak berkembang di tanah kelahirannya Yesus? Malah di Roma Yunani sana. Pusat Kristen kan yang mula-mula itu kan Katolik. Kenapa? Harusnya kalian bertanya-tanya gitu loh. Banyak belajar, banyak bertanya, banyak membaca gitu Bible, ajaran Yesus baca. Jangan disesatkan dengan pengajaran Paulus. Coba kalian tuh baca pengajaran Yesus di Bible. Kalau memang Kristen benar, tentunya Yesus ini yang orang Yahudi ini, tentunya Kristen di sana menjadi agama nasional, diterima di sana. Tapi faktanya enggak kan? Kristen ditolak di sana di Yerusalem. Gitu saudara, kalau kalian mau berpikir. Putra Pamungkas, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bunda. Izin turun. Oh iya Bang, terima kasih. Assalamualaikum Bang Andi semuanya. Silakan Putra Pamungkas, Kristen, Muslim. Oh ini berisi yang satu ini weh. Salah pencet kali Daeng. Pernah bisa pas salah pencet ya. Caranya gimana tuh bisa salah pencet? Putra Pamungkas. Putra. Ayo yang di bawah itu jangan cuma bisa typing. Naik yuk. Pokoknya Alktp nanti ini kalau jadi ke Makassar ya. Saya traktir dia hari pertama palu basah sama palu butung. Hari kedua palu butung, palu basah. Sama aja ya. Pokoknya Papet kalau dia ke Makassar Bang Andi, kalau dia ke Makassar Bang Andi, dikasih gratis, dikasih murah. Oh ya, Masya Allah. Suami yang punya, beliau yang punya resto loh ini. Yang ketiga kalau dia ke Makassar aku bawa dia pergi. Yang punya itu kan siapa bilang gue yang punya itu kan punya Bang Andi tuh. Bang, gimana kedatangan? Makanya baca dulu jangan sama kami beda. Sekarang Anda sebutkan siapa orang itu dulu. Siapa? Ya itu roh, Bang. Orang kok roh? Orang kok roh? Roh lah. Baca baik. Kan sudah dijelaskan di 17-nya. Kamu kok Bible kau lawan pula, Bro? Janganlah kau lawan Bible. Yang dengerin saya bacakan ya. Ya, musuhnya adalah Bible-nya sendiri gitu loh, nggak mau jujur.
Kenapa? Karena sudah, ntar dulu Matius, udah terakut Abang dari ini pendeta. pola pikirnya mandek. Saya baca ya deh ya, nih dengerin. Abang memaksakan untuk abang pun pemahaman. Saya harus percaya gimana bang? Itu tidak bisa. Ini katanya jelas tertulis. Saya baca ya. Abang. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang ini, dengerin dulu. Seorang ini adalah monyet atau orang? Iya bang. Kata seorang ini dia monyet atau orang? Si orang. Orang ya. Pertanyaan orang ini siapa? Orang ini siapa? Iya. Macet. Iya si orang itu ya orang lah mas. Siapa namanya? Siapa namanya? Si orang itu kan roh bang. Nanti dia tidak akan diterima di dunia. Tapi kamu mengenal dia. Kamu itu tidak percaya kepada Yesus yang akan mengenal roh itu bang. Bro banyak yang monitor lo. Malu lo cara bicara lo. Jujur lah. Bukan abang. Karena abang dengar kata si orang, abang langsung stuck di situ. Oh dia harus orang. Dia harus orang supaya bisa kayak Muhammad. Bukan bang. Enggak ini kan ada dua nih di sini. Bukan bang. Dengerin abang ya. Kamu ini saya tanya, kamu nggak jawab. Kau tanya aku, saya jawab. Kenapa kau takut? Bukan takut. Tapi si orang itu bukan dia orang. Tapi di ayat bawahnya di ayat 17, abang baca 17-nya dulu bang. Oke, dengerin ya. Jadi seorang itu bukan orang tapi monyet ya. jangan nangis. Pemahaman kamu orang itu monyet ya terserah kamu. Ya, jadi makanya kalau orang itu orang, siapa orang itu? Ayo. Si orang. Ayo, kalau nggak mau sebut nama orang itu saya ganti pakai monyet nih. Gimana? Abang, bukan masalah roh, itu dia bukan orang. Jangan dulu ngomongin kita roh, manusia, kita punya roh, bang. Ya orang itu siapa? Ya roh itu, bang. Oh jadi orang itu adalah roh. Ya, datang sebagai bentuk roh, begitu bang. Sejak kapan ada orang berbentuknya dia bukan orang kayak kamu dan saya, bukan, tapi dia bentuknya roh, bang. Dan dengerin dulu ya, bro. Sejak kapan ada orang berbentuk roh saja? Hai, sejak kapan kamu tidak bilang maksudnya? Sudahlah. Orang kok roh kok dikasih dianggap orang gimana sih? Kamu ya, ini itu kan dalam bentuknya. Kamu ini lagi sakit ya bang ya? Kamu yang pola pikirnya kamu nggak masuk. Ini seorang loh bang. Saya ulang sekali lagi bang. Kata seorang ini A orang, B motor. Jawab. Kata seorang ini adalah A orang, B motor. Jawab. Kusiksa kau di sini supaya akalmu berfungsi. Jangan lompat ke 17 dulu. Ya, tapi abang lihat dulu, apakah orang itu bisa menyertai? Apakah dia akan kirim orang untuk menyertai? Dia bisa sertai orang itu selama-lamanya. Orang ini siapa? Ya itu. Orang ini siapa? Ya sebetulnya namanya. Itu coba abang lihat di teks asli dulu. Loh, emang lu bisa baca original teks? Ya bukan, kalau lu apa bisa gak? Kenapa lu nyuruh saya? Ya bisa kalau yang baca original teks baru kau pakai menjawab. Apa? Tanpa gula ya? Mulai lagi nih kacau di Kristen nih. Kenapa sih kalian pada blow semua sih? Lu baca 15-nya bang. Ya udah baca, kau yang baca. Kau baca 19 perikop baru kau jawab siapa orang ini. Kusiksa kau di sini. Siapa orang ini? Sebutlah. Nggak berani bilang aja Paulus. Kenapa sih? Takut aman. Orang kok. Supaya dia orang ini. Sebut dulu orang dalam 13-nya. Kamu lu bisa paham nggak? Sebut dulu nama orang itu siapa. Kita ke 17. Itu yang orang itu bukan motor, bukan nyomot. Ayo malu nih ya. Kalau gua malu gua kalau begini benar malu. Ini siapa orang itu dulu? Ngomong dulu. Siapa orang itu?
Abang, umur manusia ini berapa tahun kira-kira coba? Enggak usah lah kau pindah topik malu Kan aja. kamu bilang seorang, terus kamu ngotot harus orang toh? Ya sesudah Yesus kan ada orang. Hidup Ada berapa orang yang lama? dia. Hah? Yesus berkata, sesudah aku ada orang. Iya, terus itu orang tuh bisa Ya orang itu siapa? Saya tanya kamu loh. Saya yang nanya kamu loh. Siapa orang itu? Aduh, nggak bisa diskusi ini. Debat dulu nih baik terjadi kena. Udah nggak bisa diskusi. Kamu memerlukan orang Kristen. Matius sebentar dulu ya dek ya. Inilah teman-teman yang saya maksud. Mereka ini sebenarnya ya akal sehatnya itu dari kunci dengan sibilisis dan satu komando dari pendetanya bahwa kalau kau debat sama umat Islam kamu harus memperbotol dirimu dengan doktrin yang kami berikan. Lawanlah Bible itu sesuai dengan doktrin. Pokoknya jangan menanggapi yang mudah ditanggapi, tapi tanggapilah dengan berbagai cara. Lawan itu data. Karena musuh terberat Anda sebenarnya itu adalah Bible itu sendiri. Itu musuh Anda, bukan kami. Anda bertanya kepada saya jawab singkat. Poinnya sangat jelas, saya menyebut nama. Dan tidak bisa dibantah kenyataannya bahwa sesudah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam Al-Qur'an memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dijelaskan di surah An-Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib dan tidak dimetongin. Ya, yang mengalami musibah tragis terkutuk itu adalah orang yang diserupakan. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW untuk rahmatan lil alamin untuk seluruh umat manusia. Kenapa? Yesus mengajar berapa tahun sih? 3,5 tahun. Apa cukup? Kagak. Makanya dia berkata, sesudahku ada seorang penolong. Coba bayangkan kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW mentok di Nabi Isa alaihissalam, apa yang kami lakukan umat manusia di muka bumi ini? Hukum apa yang berlaku? Ini saya harus jujur di sini ya. Hukum apa yang bisa kita berlakukan kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada Al-Quran dan tidak ada hadis? Bagaimana cara Anda kawin? Kalau di Islam bagaimana cara Anda nikah? Anda akan zina seumur hidup. Tidak ada hukumnya. Hanya di Islam. Bagaimana Anda bisa berjual beli? Bagaimana Anda bisa hubungan sosial hablum minan nas? Bagaimana cara Anda mau beribadah? Bagaimana caranya Anda berbagi sesama, terutama dalam hal zakat dan seterusnya? Justru Islamlah datang melengkapi karena memang nabi-nabi sebelumnya itu untuk kaumnya. Terus kemudian tidak ada Islam, kita wajib dengan hukum Taurat. Celakalah kita semua. Kenapa celakanya? Ya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kita harus menjadi Bani Israel dulu. Kita harus menjadi Yudaism dulu. Beratnya nih ya. Kenapa berat? Ya perdagangan mampet, terutama di sektor perikanan. Kenapa cumi, udang, belut yang tidak bersisik itu nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Bagaimana perdagangan perikanan? Jadi nggak sesuai dengan kemajuan yang akan datang. Jadi memang waktu itu teman-teman, kaum Bani Israel ini memang orangnya agak sedikit tegar tengkuk, makanya diberikan hukum yang berat. Tapi mereka sanggup. Karena saking kesombongannya diberilah hukum yang berat. Istri lagi dapat misalnya ya, istri dapat, mereka itu nggak boleh ditemanin tidur. Mereka dibuatkan kamar khusus karena dianggap menajiskan dan harus dipotong merpati dan seterusnya. Banyak sekali larangan-larangan di hukum Taurat itu. Nah, alhamdulillah dengan adanya Islam, Nabi Muhammad SAW
ya bisa mengakomodir semua dan tidak pernah ditelan oleh zaman. Dan justru zaman inilah apapun perkembangan iptek, apapun itu, penemu-penemu baik dari segi kesehatan, dari segi kedokteran, dari segi embriologi, dari segi penemuan baik di bawah laut, di daratan, di atas langit sana, itu penemu-penemu itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Ada nggak yang berkesesuaian dengan kitab sebelumnya? Nggak ada. Teori Big Bang misalnya, ada gunung berapi di bawah laut, pertemuan dua air di lautan, ada nggak? Nggak ada. Bagaimana jasad Firaun ditemukan dan seterusnya itu. Yang jelas di situ. Begitu juga di Al-Quran. Kata Nabi Isa alaihissalam, sesudah aku akan datang seorang nabi, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada identiknya begitu. Nah di situ nanti kalau ke-17-nya, nah ini langsung dia ke-17, dia larinya katanya Roh Kudus, nenekmu kiper. Penjelasan di 17-nya itu, ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam dalam diri kamu. Maksudnya roh kebenaran itu adalah ajarannya. Ya berbentuk firman itu, ya kitab sucinya itu. Masa roh adalah orang? Ya kalau roh adalah orang, boleh juga sih, Anda boleh bermanuver, bisa dibetulkan tergantung cara berargumentasinya begitu. Yang jelas ini ajaran yang memuliakan semua para nabi gitu. Ya inilah ya teman-teman yang saya sayangkan. Orang-orang nggak punya ilmu, coba-coba nekat naik. Ya begini, memalukan begitu. Jadi kalian semua sebagai umat Islam, banggalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran semua para nabi kita muliakan. Siapakah yang tidak memuliakan? Justru siapa? Justru ada seorang mantan nabi, tadinya bernama Saulus, hidup sejaman nggak pernah ketemu so akrab, malah dia adalah musuh buyutan, ya pengikut Yesus. Mereka aniaya dan mereka bunuh. Bahkan misi perjalanannya ke Damsyik, mereka misi untuk membunuh murid-murid. Siapa orang ini? Saulus, yang mantan nabi, berganti nama menjadi Paulus. Ya, berganti Paulus namanya. Dia dibutakan matanya, kemudian rebah ke tanah. Terus berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, dia bertanya, dia langsung menjawab sendiri. Adalah suara dari langit. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Klop ini barang. Wah, ketemu nih orang ini. Habis itu dia buat surat. Suratnya cenderung ke Yesus. Terutama di Roma 14 nomor 9. Galatia 3 nomor 13. Bekerja sama dengan asistennya, Kisah 2 nomor 32. Kenapa demikian? Ya dia matikan seseorang di tiang salib, kemudian dia hidupkan menjadi Tuhan.